Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Samratul Windan. Saya dari Prodi D3 Keperawatan semester 4 dari Universitas Medika Suherman. Di sini saya akan menjelaskan tentang postpartum. Tujuan pemeriksaan postpartum adalah untuk menentukan status kesehatan ibu setelah melahirkan, serta mengidentifikasi penata laksanaan dan edukasi-edukasi sesuai kebutuhan ibu setelah melahirkan. Alat-alat yang digunakan untuk postpartum adalah tensimeter, stetoskop, termometer, hand rub, handscoon bersih dan handscoon steril, set vulva hygiene, perlak, dan bengkok. Selanjutnya, menganjurkan ibu untuk mengosongkan kandung kemih, menganjurkan ibu untuk membuang air kecil, dan posisikan berbaring senyaman mungkin. Selanjutnya, kita melakukan pengkajian analisa. Yang pertama adalah kita mengkaji keluhan. Selanjutnya, kita mengkaji riwayat persalinan kehamilan dan postpartum saat ini. Apakah ada keluhan atau terjadi komplikasi? Yang terakhir, kita mengkaji sosial budaya. Apakah ibu atau keluarga melakukan pantangan makanan atau kebiasaan yang sering dilakukan pada masa kehamilan, intranatal, dan postpartum. Analisa, kemudian kita melakukan pemeriksaan fisik diawali dengan pemeriksaan tanda-tanda vital. Yang pertama adalah kita melakukan pengukuran tekanan darah. Kita ukur denyut nadi si ibu, kemudian sambil kita ukur pernafasan dalamnya dalam waktu 1 menit. Selanjutnya, setelah kita melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, jangan lupa juga pemeriksaan suhu. Kemudian kita lakukan pemeriksaan pada bagian kepala. Pada bagian kepala ini kita fokus dalam konjungtiva karena pada masa persalinan ibu mengalami kehilangan darah, sehingga kita harus mengidentifikasi apakah ibu mengalami anemia atau tidak. Selanjutnya yang kita periksa adalah bagian payudara. Kita lakukan pemeriksaan pada bagian payudara. Yang pertama, kita lakukan inspeksi terlebih dahulu, apakah payudara ibu simetris atau tidak. Kemudian, apakah ada pembengkakan atau tidak, apakah ada perubahan warna atau tidak. Selanjutnya, kita lakukan palpasi dada payudara. Caranya kita pegang payudaranya keras atau lembek, kemudian kita periksa pada bagian putihnya, lalu inspeksi apakah putihnya menonjol atau tidak. Kemudian lakukan cek untuk simulasi ASI. Caranya kita memegang pada bagian areola. Selanjutnya pada bagian perut. Pada bagian perut ini yang pertama kita lihat adalah inspeksi terlebih dahulu. Apakah ada dispensi pada bagian abdomen atau tidak. Kemudian selanjutnya kita lakukan auskultasi untuk mengetahui bising usus. Lalu dicek dengan 4 kuadran. Kuadran kanan atas, kanan bawah, kiri atas. Selanjutnya melakukan pengkajian pada daerah uterus. Yang pertama, kita letakkan tangan kanan kita pada bagian simpis pubis, kemudian tangan kiri kita menyusuri rahim untuk mengetahui tinggi fundus uterinya. Kemudian setelah itu kita melakukan pemeriksaan pada masa daerah abdomen, yaitu pemeriksaan gas daerah abdomen. Kita melakukan pemeriksaan diastis rectus abdominis, yaitu pergerakan pada otot-otot uterus. Karena pada selama kehamilan terjadi peregangan, sehingga kita melakukan pemeriksaan pada otot uterus. Selanjutnya kita posisikan supinasi, yaitu bednya diturunkan. Yang pertama, kita berada di bawah umbilikus. Kemudian ibu dengan posisi sit up. Jadi kepala ibu menunduk dan menempel pada bagian dada sambil nafas dalam. Kita periksa bladder karena pada selama kehamilan terjadi peregangan sehingga kita melakukan pemeriksaan pada otot uterus. Selanjutnya kita posisikan supinasi, yaitu bednya diturunkan. Yang pertama, kita berada di bawah umbilikus. Kemudian ibu dengan posisi sit up,
Jadi kepala menunduk dan menempel ke dada sambil nafas dalam. Kita periksa bladder atau kandung kemih, apakah kandung kemih penuh atau kosong. Kalau teraba penuh, biasanya teraba kenyal. Lakukan pemeriksaan pada bagian area genital. Sebelum melakukan tindakan ke area genital, gunakan handscoon terlebih dahulu. Tuangkan cairan NaCl ke bengkok, lapisi perlak pada area genital. Yang kita kaji adalah yang pertama lochia. Lochia hari pertama itu lochia rubra, masih dalam batas normal. Lalu kita cek juga baunya, amis atau tidak. Kemudian kita cek pada area genital ini, bagaimana kebersihannya. Kemudian selanjutnya, apakah ibu mengalami ruptur atau episiotomi? Kalau ibu mengalami episiotomi, kita harus mengkaji dengan menggunakan REDA. R itu adalah redness atau kemerahan. Kemudian E yang pertama adalah edema, ada atau tidak. E yang kedua, apakah ada ekimosis atau tidak. Kemudian D, discard, apakah ada pengeluaran cairan seperti nanah atau tidak. Kemudian A itu proksimasi, yaitu kerekatan jahitan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.